Babilonia merupakan kerajaan kuno yang menggunakan bahasa dan budaya Akkadia. Kerajaan ini terletak di pusat selatan Mesopotamia yang sekarang berada di dalam wilayah Irak dan Suriah. Pada tahun 1894 sebelum Masehi, muncul sebuah negara kecil yang dikuasai oleh suku Amori, dan di situ terdapat kota kecil yang disebut kota Babilonia. Awalnya kota itu hanyalah sebuah kota provinsi kecil pada masa kekaisaran Akkadia, tetapi kota tersebut menjadi sangat berkembang pada masa pemerintahan Hammurabi pada awal abad ke-18 sebelum Masehi, dan dijadikan sebagai ibu kota utama. Pada masa pemerintahan Hammurabi dan sesudahnya, Babilonia disebut dengan negara Akkad. Disebut seperti itu karena mereka ingin mengaitkan kerajaan Babilonia dengan kejayaan kekaisaran Akkadia yang sudah ada sebelumnya. Dan berikut ini adalah sejarah kerajaan Babilonia selengkapnya. Sebelum munculnya kerajaan Babilonia, wilayah Mesopotamia telah mempunyai sejarah yang panjang, seperti adanya peradaban Sumeria yang lebih dulu muncul di wilayah tersebut di tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian orang-orang berbahasa Akkadia muncul pada abad ke-30 sebelum Masehi. Dari tahun 3500 sebelum Masehi sampai munculnya kekaisaran Akkadian pada abad ke-24 sebelum Masehi, Mesopotamia telah didominasi oleh sebagian besar negara-negara kota. Di masa kekaisaran Akkadia, bangsa Semit Akkadia dan Sumeria bersatu di bawah satu pemerintahan. Kemudian bangsa Akkadia akhirnya meraih kekuasaan sepenuhnya atas bangsa Sumeria. Tapi kekaisaran ini akhirnya hancur karena penurunan ekonomi, perubahan iklim, dan perang saudara. Diikuti juga oleh serangan dari warga Gutia dari pegunungan Zagros. Lalu bangsa Sumeria bangkit kembali dengan mendirikan dinasti Ur yang ketiga di akhir abad ke-22 sebelum Masehi, dan mengusir orang-orang Gutia dari Mesopotamia selatan. Setelah itu muncul dinasti Amori, dan mereka mendirikan kerajaan kecil bernama Kazalu, yang wilayahnya mencakup kota Babilonia yang masih kecil sekitar tahun 1894 sebelum Masehi, yang pada akhirnya kerajaan ini akan menguasai kerajaan lain dan membentuk kekaisaran Babilonia pertama. Sinmubalid adalah raja pertama yang secara resmi dianggap sebagai raja Babilonia. Lalu di tangan ahli warisnya, negara tempat kota Babilonia berada ini masih menjadi negara kecil yang hanya menguasai sedikit wilayah, dan selalu dibayangi oleh kerajaan tetangga yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat, seperti Isin, Larsa, Assyria di utara, dan Elam di Iran kuno. Awalnya, kota Babel atau Babilonia masih menjadi kota kecil yang berada di negara yang kecil pula. Sampai akhirnya, pada masa pemerintahan penguasa Amori ke-6-nya, Hammurabi yang berkuasa di tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, dia melakukan pembangunan besar di Babel dan mengembangkannya dari kota kecil menjadi kota besar. Dibandingkan dengan pendahulunya, Hammurabi adalah seorang penguasa yang sangat efisien. Ia mendirikan birokrasi dengan perpajakan dan pemerintahan terpusat. Ia juga telah membebaskan Babilonia dari dominasi kerajaan Elam yang saat itu lebih besar dari kerajaannya, dan berhasil mengusir mereka dari Mesopotamia selatan. Dia kemudian secara sistematis berhasil menaklukkan Mesopotamia selatan. Dari penaklukannya ini, wilayah Mesopotamia selatan menjadi lebih stabil, yang mana sebelumnya adalah wilayah yang penuh dengan konflik. Kemudian Hammurabi menyatukan negara-negara kecil menjadi satu di bawah pemerintahannya. Dan hanya dari zaman Hammurabi lah wilayah Mesopotamia selatan disebut dengan nama Babilonia. Setelah berhasil menguasai daerah selatan, Hammurabi memerintahkan pasukannya pergi ke daerah timur dan menyerbu wilayah yang ribuan tahun kemudian menjadi Irian, menaklukkan kerajaan Elam, Gutian, Lulubi, dan Kasites. Lalu di sebelah barat, ia berhasil menaklukkan negara Amori dari Levan dan kerajaan Mari dan Yamat. Setelah itu, Hammurabi mulai memasuki perang yang berkepanjangan dengan kekaisaran Assyria kuno untuk menguasai seluruh Mesopotamia. Setelah perjuangan yang panjang selama beberapa dekade dengan beberapa raja Assyria yang berkuasa,
Hammurabi memaksa Raja Assyria yang baru untuk membayar upeti kepada Babilonia dan memberi Babilonia kendali atas koloni Hattia dan Hurrian yang selama berabad-abad telah dikuasai oleh Assyria. Salah satu karya Hammurabi yang paling penting dan bisa bertahan sampai hari ini adalah penyusunan kode hukum Babilonia. Hukum ini dibuat atas perintah Hammurabi setelah pengusiran orang Elam dan penaklukan kerajaannya pada tahun 1901 Masehi. Salinan kode Hammurabi ditemukan pada sebuah prasasti oleh Jacques de Morgan dan Jean Vincent Scheele. Dari sebelum tahun 3000 sebelum Masehi sampai pemerintahan Hammurabi, pusat budaya dan agama Mesopotamia Selatan adalah kota kuno Nippur. Tapi semenjak Hammurabi berkuasa di Mesopotamia Selatan, ia memindahkan pusat agama dan budaya penduduk Mesopotamia ke kota Babilonia. Kota Babel juga dikenal sebagai kota suci, yaitu tempat di mana penguasa resmi Mesopotamia Selatan harus dinobatkan. Hammurabi mengubah kota Babel yang sebelumnya kota administratif kecil menjadi kota yang besar, kuat, dan berpengaruh. Dan ia juga memperluas kekuasaannya atas keseluruhan Mesopotamia Selatan dan mendirikan sejumlah bangunan yang menakjubkan. Di sisi ekonomi, orang Babilonia terlibat dalam perdagangan dengan negara kota orang Amori dan Kan'an di sebelah barat. Dan para pedagang dari Amori bisa beroperasi secara bebas di seluruh wilayah Mesopotamia. Dari wilayahnya yang luas, Mesopotamia Selatan memiliki kelemahan yang serius karena wilayah ini tidak memiliki batas alam yang bisa dibuat untuk pertahanan alami, sehingga membuatnya rentan terhadap serangan kerajaan lain. Dan setelah kematian Hammurabi, kerajaannya mulai hancur dengan cepat. Di bawah penggantinya yang bernama Samsu-iluna, yang berkuasa di tahun 1749 sampai 1712 sebelum Masehi. Wilayah Babilonia di ujung selatan Mesopotamia telah direbut oleh raja daerah Akumada. Kemudian daerah tersebut menjadi dinasti Silen. Setelah itu penerus Samsu-iluna yang bernama Abi-Esuh berusaha untuk merebut kembali dinasti Silen agar kembali menjadi bagian dari Babilonia. Tapi usahanya itu sia-sia. Ia tidak berhasil merebut kembali wilayah itu. Pada akhir masa pemerintahannya, Babilonia telah menyusut menjadi negara kecil dan lemah. Lalu pewaris tahta Babilonia, Ammi-ditana, sudah tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang setelah kematian Hammurabi. Dan ia pun hanya bisa puas dengan melakukan pembangunan di Babel sendiri. Samsu-ditana akan menjadi penguasa berdarah Amori terakhir di Babel. Di awal masa pemerintahannya, ia mendapat tekanan dari orang-orang Kas, yaitu orang-orang yang berasal dari Iran Barat Laut. Babilonia kemudian diserang oleh orang Het pada tahun 1595 sebelum Masehi. Dan akhirnya, Raja Samsu-ditana pun digulingkan dari tahtanya.